Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melakukan presentasi eksperimen fisika modern. Salam beri salam kita antarkan juga buat junjungan kita ini Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke presentasi eksperimen fisika modern kita, di mana judulnya adalah eksperimen efek hal, di mana itu diampu oleh dosen Ibu Dea Stefani Suherman, SPD MPD, dengan tiga kelompok anggota. Yang pertama itu adalah Haura Hafiza dengan NIM 220-33076. Ya, yang kedua adalah Salsa Kurnia Bakrifa dengan NIM 220-33043, dan saya sendiri Aditya Zain Oktavianto dengan NIM 210-34036. Baik, mungkin saya masuk aja ke materi, di mana itu adalah latar belakang, di mana pada tahun 1879 seorang ilmuwan bernama Edwin Herbert Hall menemukan sebuah eksperimen bernama eksperimen efek Hall, di mana itu mempelajari beberapa fenomena, di mana fenomena beda potensial melintang saat arus listrik mengalir melalui bahan dalam medan magnet tegak lurus, dan kedua adalah arus listrik mengalir dalam bahan konduktor. Ketiga adalah medan magnet eksternal atau kita sebut beta diterapkan tegak lurus terhadap arus-arus. Yang keempat adalah gaya Lorentz membelokkan pembawa muatan atau elektron holes ke sisi logam. Selanjutnya adalah penumpukan muatan menyebabkan beda potensial di sisi logam disebut potensial Hall (AF). Dan aplikasi efek Hall sendiri itu digunakan dalam sensor arus untuk mengukur arus listrik, dan data dikonversi menjadi sinyal tegangan untuk mikrokontroler. Next. Pendahuluan. Di mana pendahuluan ini adalah pertama itu adalah rumusan masalah. Di mana yang pertama adalah bagaimana cara menentukan density pembawa muatan, kedua adalah bagaimana cara menentukan jenis pembawa muatan, dan yang ketiga adalah bagaimana menentukan konstanta Hall. Tujuan eksperimen ini adalah untuk menentukan density pembawa muatan, untuk menentukan jenis pembawa muatan, dan untuk menentukan konstanta Hall. Baik, kita masuk ke kajian teori. Efek Hall ini sendiri adalah arus dapat dianggap sebagai muatan negatif yang bergerak ke satu arah. Dapat teman-teman lihat pada gambar 1, di mana arus searahnya membawa muatan negatif, atau sebagai muatan positif yang bergerak ke arah yang berlawanan pada gambar 2. Untuk menentukan mana yang sebenarnya, semikonduktor dibenamkan dalam medan magnet yang melintang dengan aliran arus. Muatan yang bergerak mengalami gaya, menyebabkan penumpukan muatan di satu sisi semikonduktor, atau menciptakan medan listrik. Next. Jika pembawa muatan negatif, ada penumpukan muatan negatif di sisi kanan konduktor. Jika pembawa muatan positif pada gambar 2, ada penumpukan muatan negatif di sisi konduktor. Dengan demikian, tegangan yang melintasi konduktor akan positif atau negatif, tergantung pada tanda pembawa muatan. Pembawa muatan akan mencapai keseimbangan ketika gaya magnet sama dengan gaya listrik, di mana rumusnya adalah FB sama dengan FE, atau bisa juga pada KFB sama dengan QE. Di mana Q sendiri adalah muatan dan V adalah kecepatan pembawa muatan. B adalah kuat medan magnet dan E adalah kuat medan listrik. Kecepatan drift terkait dengan arus I dalam chip adalah I sama dengan charge per delta T, di mana sama dengan volume charge density atau volume E per delta T, sama dengan NBDW per delta T. Jadi V sama dengan I per NEBD, di mana W adalah panjang chip, D adalah ketebalan chip, dan B adalah lebar chip. E adalah besarnya muatan elektron, dan N adalah jumlah pembawa muatan per satuan volume. Tegangan Hall UH terkait dengan kuat medan listrik sama dengan E sama dengan UH per B. Next. Gambar 3 itu adalah current flowing through rectangular Hall chip. Substitusi persamaan gambar 2 tadi sebelumnya adalah untuk V, dan persamaan untuk gambar 3 ini adalah untuk E ke dalam persamaan 1 menghasilkan IB sama dengan NEB IB per NEBD sama dengan UH per B. Memecahkan untuk tegangan Hall memberi. Next.
Pada bagian satu, medan magnet dipertahankan konstan dan arus divariasikan persamaan. Menunjukkan bahwa grafik tegangan hal arus harus menghasilkan garis lurus dengan kemiringan B per NED, di mana rumusnya adalah UH sama dengan I per NED per dikali B. Next. Efek hal terjadi saat arus listrik mengalir melalui satuan bahan logam yang juga memiliki medan magnet yang berada tepat sejajar dengan arus tersebut. Akibatnya partikel bermuatan yang bergerak dalam logam itu akan terpengaruh dan mengalami pembelokan oleh medan magnet. Efek hal ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Edwin Hall pada tahun 1879, di mana itu sumbernya adalah dari Sautra MI pada tahun 2020. Sensor efek Hall merupakan salah satu sensor magnetik yang mengkonversi besaran magnet menjadi sinyal listrik yang bisa diproses oleh sinar elektrolit. Sensor magnetik banyak digunakan untuk mendeteksi posisi, jarak, dan kecepatan. Sensor magnetik didesain untuk merespon pembahasan medan magnet positif dan negatif dalam variasi yang berbeda. Bergantung pada pengaplikasiannya, sensor efek Hall merupakan sensor yang aktif oleh medan magnet dari luar. Efek Hall merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur besarnya medan gaya. Ini terdiri dari konduktor yang membawa arus yang tegak lurus dengan medan magnet, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Di bawah ini menghasilkan tegangan melintang konduktor di efek Hall. Sensor biasanya terbuat dari bahan semikonduktor. Penggunaan secara umum dari perangkat ini sebagai sensor jarak. Efek Hall terjadi ketika arus yang mengalir dalam semikonduktor melalui medan magnet tegak lurus terhadap arah aliran arus. Interaksi antara dua-duanya ini penyebab arus terpolarisasi yang belok dengan arah tegak lurus dengan medan magnet dan arah awal data arus. Gambar 3 menunjukkan efek dari medan magnet pada arus di perangkat efek Hall. Gambar 34 menunjukkan arus tanpa medan magnet dan gambar 34 menunjukkan pembelokan arus disebabkan adanya medan magnet yang menghasilkan tegangan Hall. Efek Hall merupakan fenomena di mana arus listrik dapat pelat konduktor mengalami pembelokan karena pengaruh medan magnet. Prinsip dasar dari efek Hall adalah gaya Lorentz yang muncul saat sebuah pelat konduktor dialiri arus listrik dan terkena medan magnet. Bagian atas pelat konduktor akan sejalan dengan muatan positif yang bergerak ke atas, sedangkan bagian bawah konduktor akan sejalan dengan muatan negatif yang bergerak ke bawah. Hal ini menyebabkan munculnya medan listrik dan pemberdayaan potensial pada penghantar. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada rekan saya, Salsa. Kepada Salsa dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu masih mengenai kajian teori di mana efek Hall itu merupakan fenomena fisika di mana medan magnet yang diterapkan pada suatu bahan konduktif akan menghasilkan perubahan tegangan pada bahan tersebut. Yang tegangan tersebut merupakan tegangan Hall. Nah, sensor Hall menggunakan prinsip ini untuk mengukur atau mendeteksi keberadaan, arah, dan intensitas medan magnet. Sensor Hall umumnya terdiri dari bahan semikonduktor yang ditempatkan di dalam suatu paket sensor. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu metode eksperimen, di mana alat dan bahan yang digunakan untuk eksperimen ini adalah yang pertama itu ada sensor magnetic field to axis, kemudian ada aparat efek Hall, ada 550 interface universal dan perangkat lunak Pasco Capstone. Next. Nah, untuk metode eksperimennya yaitu yang pertama yaitu bagian persiapan. Nah, bagian persiapan ini kita menyambungkan elektromagnetik, kemudian menghubungkan hal efek probe, kemudian memasang sensor magnetic field, kemudian sambungkan tegangan dan arus. Lalu atur posisi sensor, kemudian hidupkan perangkat dan kalibrasi nol, kemudian jalankan program. Next. Nah, untuk eksperimen pertama yaitu memvariasikan arus medan magnet konstan. Nah, untuk langkah-langkahnya kita memposisikan probe, lalu kita atur excitation current, kemudian set 0 Hall current, ya selanjutnya rekam data arus dan tegangan, lalu kalibrasi magnetic field. Kemudian sensornya itu pindahkan sensor keluar magnet dan tekan tombol tar. Lalu ulangin lagi untuk IM-nya 800 miliampere dan lakukan kompensasi tegangan Hall. Next. Nah, selanjutnya yaitu
eksperimen yang kedua untuk langkah-langkahnya yaitu buat tabel medan magnet, kemudian kita kalibrasi magnetic field sensornya, lalu rekam medan magnet, kemudian analisis medan magnetnya tersebut. Ini tertera di layar universal interface, kemudian posisikan hal probe-nya, lalu set hal current, eh, dan kemudian rekam data eh, tegangan dan medan magnet sehingga didapatkan variasi medan magnet yaitu arus semikonduktor konstan. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Salsa. Mungkin selanjutnya akan masuk ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Aura. Rekan saya Aura. Pada Aura dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari eh, percobaan kami, yaitu yang pertama, tabel pertama yaitu varian arus listrik dengan B minus 0,0025 T dan IM-nya 500 mA. Em, ini data pertama. Dan data kedua, variasi arus listrik dengan B 0,004 T dan IM-nya sama dengan 0. Selanjutnya, eh, tabel variasi arus listrik dengan B 0, eh, dengan B sama dengan 0 T dan IM-nya sama dengan 0. Selanjutnya, variasi medan magnet dengan A sama dengan min 4,60 kali 10 pangkat min 5 dengan B min 0,0811 C min 0,0279 dan D-nya 0,00199. Dan selanjutnya itu variasi half voltage dengan IS-nya 5 mA. Dan eh, vari- tabel variasi half voltage-nya dengan IS 8 mA. Analisis datanya pada tabel variasi arus listrik dengan B sama dengan min 0,0025 T, IM 500 mA, didapat D-nya sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3 M, dan E-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi caranya N sama dengan B per slope kali DE, di mana dimasukkan data dari di atas, maka didapatkan hasilnya N sama dengan 1,64 kali 10 pangkat min 20 E per M pangkat 3. Dengan RH sama dengan 1 per NE, jadi dimasukkan hasilnya menjadi 0,0383 C per M pangkat 3. Selanjutnya variasi arus listrik dengan B min 0,0040 IM 800 mA dengan D 1,2 kali 10 pangkat min 3 M dan E-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 C. Dengan rumus slope sama dengan B per N kali DE. N sama, kita mencari nilai N. N-nya sama dengan B per slope kali DE. Dengan hasilnya yaitu 1,653 dikali 10 pangkat min 20 EM pangkat 3. Dan dicari RH. RH sama dengan 1 per NE dan didapat hasilnya 0,0378 C per M pangkat 3. Em, yang kedua yaitu variasi arus listrik dengan B sama dengan 0 T
IM-nya 0, D-nya 1,2 kali 10 pangkat min 3 M, dan E-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Eh, dan data variasi medan magnetnya A sama dengan min 4,60 kali 10 pangkat min 5, 0,08 kali dengan B 0,08 kali 11, C no, min 0,00279, dan D 0,00199. IM-nya 500 mA. Dengan data pertamanya, di BU sama dengan min 0,00413 T, eh, di BH-nya yaitu A ditambah B kali IM ditambah C kali IM kuadrat ditambah D kali IM pangkat 3. Dan hasilnya itu min 0,0041 T. Dengan persen KSR-nya yaitu 0,73%. Eh, untuk data kedua, didapatkan persen KSR-nya yaitu 0%. Selanjutnya itu data varian Hall voltage. Dengan datanya IS sama dengan 5 mA sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 3 ampere. D-nya eh, D sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3 M, dan E-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 C. Dengan rumus dengan rumus dicari N-nya didapat 2,433 kali 10 pangkat min 16 M E per M pangkat 3. Dengan FM-nya yaitu min 625 di 730, dan RH-nya 256,88 C per M pangkat 3. Dan eh, di tabel varian Hall voltage dengan IS 8 mA sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3A, D-nya 1,2 kali 10 pangkat min 3M, dan E-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Dicari N-nya didapatkan hasil 3,894 kali 10 pangkat min 11 EM, dan FM 10 min 459,227, dan RH-nya 1,160 kali 503 C per M pangkat 3. Hasil dan pembahasannya ya didapatkan, ini adalah grafik dari hubungan antara kuat arus dengan tegangan yang tegangan tegangan Hall, yang mana B-nya sama dengan min 0,0025 T dan IM-nya sama dengan 500 mA. Dan selanjutnya yang di sini hubungan antara kuat arus dengan tegangan Hall dengan eh, B 0, min 0,0040 T dan IM-nya 800. Dan yang ini adalah hubungan antara kuat arus dengan tegangan Hall, yang mana B-nya 0 T dan IM-nya 0. Dan selanjutnya hubungan antara medan magnet dengan medan current, yang mana A-nya min 4,6 kali 10 pangkat min 5, B min 0,00811, C min 0,00279, dan D-nya 0,00199. Dan selanjutnya hubungan antara magnet current dengan Hall voltage dengan IS-nya 5 ampere dan IS-nya 8 ampere. Jadi kesimpulan dari eksperimen efek Hall ini, yang pertama, nilai density pembawa muatan untuk IM 500 yaitu N sama dengan 1,64 kali 10
10 pangkat min 20 I, E per M pangkat 3. Untuk IM 800 mA yaitu N 1,653 kali 10 pangkat min 10 pangkat 20 E per M pangkat 3. Untuk IS sama dengan 5 ampere yaitu N 2,433 kali 10 pangkat 16 E per M pangkat 3. Dan untuk IS 8 MA yaitu N-nya sama dengan 3,894 kali 10 pangkat 16 I per M pangkat 3. Yang kedua, jenis pembawa muatan adalah elektron, yaitu muatan dengan muatan negatif. Dari eksperimen dari hasil eksperimen didapatkan nilai konstanta Hall untuk IM 500 MA yaitu RH-nya 0,0383 kali 10 pangkat 20 C per M pangkat 3. Untuk IM 800 mA yaitu RH sama dengan 0,0378 kali 10 pangkat 20 C per M pangkat 3. Untuk IS 5 ampere yaitu 5 MA yaitu RH-nya 256,884 C per M pangkat 3. Dan untuk IS 8 MA yaitu RH-nya yang didapat adalah 160,503 C per M pangkat 3. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada rekan saya, Haura. Eh, dengan dibacakan kesimpulan tersebut, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 3. Saya selaku dari moderator dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan tindakan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.